Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi promosional. Pengertian dan tujuan komunikasi promosional akan dijelaskan oleh saya, Nisrina Hasna Fadilah. Peran komunikasi promosional, promotional mix, dan macam-macamnya akan dijelaskan oleh Fiskila. Tipe dasar strategi promosi dan metode menetapkan anggaran biaya promosi akan dijelaskan oleh Anissa Ayu, dan faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan anggaran biaya dan proses perencanaan promosi akan dijelaskan oleh Ramadhani Puspitasari. Yang pertama, pengertian komunikasi promosional. Komunikasi promosional merupakan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut yang sifatnya membujuk. Nomor 2 yaitu tujuan komunikasi promosional. Yang pertama ada penampakan. Salah satu tujuan penting dari promosi adalah promosi tersebut harus dapat menyampaikan pesan kepada sejumlah calon pembeli yang dituju. Dalam rangka penampakan ini perlu diperhatikan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menentukan calon pembeli yang dituju atau yang ditargetkan. Yang kedua, menentukan jumlah calon pembeli yang dituju. Yang ketiga, memilih media yang paling sesuai untuk dapat mencapai calon pembeli tersebut. Yang kedua, ada perhatian. Promosi harus dapat menarik perhatian konsumen atau calon pembeli yang dituju. Cara yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian calon pembeli misalnya memberikan sponsor untuk suatu acara tertentu. Yang ketiga adalah pemahaman. Tujuan promosi lainnya ialah pemahaman yang dapat dicapai pada waktu calon pembeli itu menginterpretasikan pesan yang sampai kepadanya. Dengan demikian, perusahaan harus yakin bahwa pesan yang disampaikan melalui media itu jelas dan dapat menarik perhatian. Banyak perusahaan mempromosikan berbagai macam produknya dan kemudian calon pembeli banyak yang tertarik mengingat dan memahami beberapa promosi dari sekian banyaknya promosi yang ada. Yang keempat yaitu perubahan sikap. Setelah promosi dapat dipahami oleh calon pembeli, maka perusahaan mengharapkan suatu tanggapan dari calon pembeli terhadap promosi tersebut. Setiap perusahaan harus menyesuaikan promosinya dengan produk yang dihasilkannya untuk dapat merubah sikap calon pembeli yang ditujunya. Yang kelima yaitu tindakan. Sesuai dengan tujuan akhir promosi adalah untuk meningkatkan hasil perusahaan melalui peningkatan hasil penjualan, maka tujuan promosi yang paling penting adalah untuk dapat menimbulkan tindakan dari calon pembeli yang ditujunya. Karena hal ini menandakan berhasil atau tidaknya suatu promosi itu sendiri. Peran komunikasi promosional. Yang pertama, membentuk ekuitas merek. Komunikasi pemasaran memiliki peran untuk membentuk ekuitas merek, produk ataupun jasa dengan menggunakan bauran promosi dan kerangka-kerangka dasar komunikasi. Ekuitas dapat naik dan dapat turun tergantung upaya yang dilakukan terhadap ekuitas tersebut. Yang kedua, memilih media komunikasi. Peran komunikasi promosional digunakan untuk memilih media pemasaran sebagai sarana penyampaian produk yang sangatlah penting. Contohnya periklanan. Iklan memiliki peran besar terhadap produk ataupun jasa agar dapat dikenal luas oleh masyarakat dan konsumen. Apabila produk ataupun jasa tersebut tidak diiklankan, maka kemungkinan besar produk ataupun jasa tersebut tidak dikenal oleh banyak konsumen. Yang ketiga, menjadikan produk diterima dengan baik. Peran komunikasi promosional yang dilakukan akan berdampak pada produk dan jasa yang ditawarkan sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat ataupun konsumen. Produk ataupun jasa yang diterima dengan baik oleh masyarakat ditunjukkan dengan ketika produk ataupun jasa tersebut digunakan sebagai sponsor suatu acara ataupun kegiatan. Sebaliknya, apabila produk tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, maka sebesar apapun perusahaan yang didirikan akan terlihat sia-sia. Yang keempat, alat penyambung perusahaan. Komunikasi promosional digunakan sebagai alat penyambung perusahaan yang berisikan keinginan
perusahaan dengan tujuan menyambung hubungan baik dengan konsumen. Setiap perusahaan yang akan mengeluarkan produk ataupun jasa yang baru harus memiliki hubungan yang baik dengan para konsumen agar tercipta hubungan yang baik pula. Bauran promosi. Usaha dari pemasaran untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang lain untuk membeli atau untuk melakukan transaksi pertukaran produk, barang ataupun jasa yang ditawarkan. Jenis bauran promosi ada 4. Yang pertama, periklanan. Merupakan bentuk komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya menggunakan media tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan. Yang kedua, personal selling. Usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung, tatap muka, agar konsumen tertarik untuk membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, publisitas. Sejumlah informasi tentang seseorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya apapun. Yang terakhir, promosi penjualan. Kegiatan pemasaran selain periklanan, personal selling, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dengan menggunakan alat seperti peragaan, pameran, dan demonstrasi, juga dengan memberikan potongan pembelian produk. Yang selanjutnya adalah tipe dasar strategi promosi. Pada dasarnya terdapat 2 tipe dasar strategi promosi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama adalah pull atau tarik. Pulling strategi adalah suatu konsep pemasaran di mana posisi kita sebagai pelaku usaha adalah menugaskan pemasaran kita agar memancing konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung terhadap sebuah konten yang kita buat secara tetap. Contohnya adalah website, galeri foto, blog, audio streaming, video streaming, dan grafik. Yang kedua adalah push atau dorong. Pushing strategi ini menggunakan sebuah usaha untuk menjaring konsumen dengan kita mengirimkan suatu konten atau bergerak aktif mendatangi konsumen secara digital. Contohnya adalah SMS marketing, telemarketing, RSS, email marketing, dan personal chat. Selanjutnya adalah metode menetapkan anggaran promosi. Terdapat 4 metode yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran promosi. Yang pertama adalah affordable method. Anggaran disusun berdasarkan kesanggupan perusahaan untuk mengeluarkan biayanya. Metode ini mengabaikan peran promosi sebagai investasi untuk memiliki dampak meningkatkan volume penjualan dalam waktu dekat. Yang kedua ada percentage of sales method. Anggaran promosi disusun berdasarkan persentase tertentu terhadap penjualan, baik sekarang ataupun masa depan, atau terhadap harga jual. Yang ketiga adalah competitive parity method. Anggaran disusun berdasarkan keinginan perusahaan untuk tetap mempertahankan market share-nya karena pengeluaran yang berdasarkan persentase sama seperti yang dilakukan pesaing lain. Yang terakhir ada objective and task method. Anggaran disusun berdasarkan tujuan tertentu yang ingin dicapai, menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dan memperkirakan biaya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jumlah dari biaya-biaya inilah yang akan dijadikan anggaran promosi. Kemudian akan membahas tentang tahapan merencanakan promosi, yaitu ada 6 tahap. Yang pertama yaitu menentukan target pasar. Di dalam menentukan target pasar itu dapat membuat anggaran promosi yang efektif. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tujuan promosi. Di sini harus mengetahui apakah tujuan promosi tersebut untuk membangun brand awareness, mendongkrak penjualan, atau meluncurkan produk baru. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan pesanan. Di dalam menentukan pesanan, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh target market Anda, serta membuat pesan yang menarik, rasional, dan informatif. Kemudian, tahapan yang keempat yaitu media. Dengan menggunakan media, harus fokus pada pasar yang dituju, kenali perilaku konsumen, dan tentukan media yang sesuai. Tahapan yang kelima yaitu membuat anggaran. Mempertimbangkan goal yang ingin dicapai dengan cara bagaimana mencapainya, kemudian baru membuat anggaran. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu pengukuran efektivitas promosi. Pengukuran dapat dilakukan dengan riset brand awareness atau mengukur impact digital marketing dalam mendongkrak penjualan.
Lalu akan membahas tentang faktor yang perlu dipertimbangkan saat menetapkan anggaran. Yang pertama yaitu tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru umumnya mendapat anggaran iklan yang besar guna membangun kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu pangsa pasar dan basis konsumen. Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit biaya iklan sebagai persentase terhadap penjualan guna mempertahankan pangsa pasarnya. Faktor yang ketiga yaitu persaingan dan gangguan. Pasar dengan banyak pesaing dan pengeluaran yang tinggi, suatu merek harus diiklankan secara besar-besaran agar terdengar di tengah kegaduhan pasar. Faktor yang keempat yaitu frekuensi periklanan. Jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan kepada konsumen juga sangat menentukan anggaran periklanan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kemungkinan substitusi produk. Beberapa produk memerlukan iklan besar-besaran untuk membangun citra yang berbeda. Dengan melakukan periklanan tersebut, dapat memberikan manfaat atau tampilan fisik unik. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.